Pimpinan DPRD Nganjuk memanggil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat guna mengikuti rapat bersama di kantor DPRD Nganjuk. Rapat digelar karena anggota legislatif menilai komunikasi tak baik alias buruk yang selama ini terjadi antar Bupati Nganjuk dengan DPRD Nganjuk dalam konteks penanganan wabah virus corona. Terlebih terkait penganggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk yang dianggap tak ada komunikasi baik antar Bupati Nganjuk dengan DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting atau penganggaran. Tatit menjelaskan, dalam rapat yang dihadiri Bupati Novi Rahman Hidayat dan Wakil Bupati Marhen Jumadi serta Forkopimda ini, akhirnya menghasilkan sejumlah poin penting serta usulan rekomendasi, serta DPRD menyatakan bahwa tak ada niatan untuk menghambat penganggaran berapapun nominalnya untuk penanganan COVID-19. Poin disetujuinya pendirian posko utama penanganan COVID-19 dipusatkan di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Agenda pada hari ini memang kita membahas terkait khusus COVID-19 karena yang selama ini menurut Diwan komunikasi dengan DPRD kan buntu sehingga perlu menghadirkan Bupati, Wakil Bupati termasuk masukan-masukan dari Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres dan Pak Dadi. Dan alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah clear. Semua bisa nanti akan kita tindak lanjuti dengan beberapa rekomendasi. Yang pertama, bahwa pada dasarnya DPRD sama sekali tidak menghambat terkait dengan penganggaran. Yang kedua, terkait dengan komunikasi, supaya ada komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga kesannya DPRD kan tidak pernah diajak komunikasi dan tidak pernah tahu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan eksekutif. Yang ketiga, posko. Jadi mulai nanti malam sudah ada posko, semuanya bisa kita lakukan, kita bahas di posko, tidak dalam forum seperti ini karena memang kondisi darurat. Posko di Pendopo mulai nanti malam. Dari hasil rapat tadi untuk terkait dengan anggaran COVID sendiri ada penambahan? Dana COVID ada tambahan 26. Kemarin kan ada 19,3, ada tambahan 26 miliar. Nanti rinciannya akan dikirim kepada DPRD. Itu diambilkan dari mana, Pak? Nanti kita akan diambilkan yang tadi dana insentif daerah, salah satunya itu. Menanggapi buruknya komunikasi legislatif dan eksekutif, Bupati Novi Rahman Hidayat menjelaskan bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi baik dengan DPRD. Bupati Novi mengaku sudah menginstruksikan OPD atau organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan laporan secara rinci kepada DPRD tentang penganggaran penanganan COVID-19 sebagaimana aturan yang berlaku. Sebenarnya kalau dikatakan miskomunikasi, kalau bagi saya sendiri enggak. Kalau saya ya, mungkin dari OPD saja yang ini perlu saya kritiki OPD. Tadi sudah saya sampaikan bahwa OPD sudah saya instruksikan untuk secara teknis berkomunikasi kepada teman-teman di DPR. Karena di awal saya sudah ngomong dengan DPR bahwa ada perubahan anggaran, bagaimana? Oke, setuju, sudah setujui. Nah, saya memberikan arahan teknis kepada OPD supaya OPD membuat rincian-rinciannya dan diberitahukan kepada Dewan. Nah, ini yang sampai sekarang ini belum diberitahukan kepada Dewan, sehingga minta klarifikasi ini wajar, klarifikasi ini. Yang intinya semuanya supaya eksekutif, legislatif ini kalau dikatakan satu jalur sudah satu jalur sejak awal, tetapi supaya pelaksanaan teknisnya ini tidak ada yang salah dari prosedur. Ini itu aja. Sehingga tadi dilihat, mekanisme dari sini dari peraturan ini ada semuanya, ya sudah. Tinggal rinciannya saja ini tadi yang saya sudah instruksikan. OPD segera kirim hari ini kalau sudah ada yang jadi perubahan-perubahan geseran kemarin karena arahan dari Dewan waktu Fitcon hari Senin ini segera disampaikan. Jadi sudah disanggupi oleh PD. Kalau anggaran besar itu, Pak, rencananya mau dipakai untuk apa saja, Pak? Sebenarnya anggaran kita ini kecil, hanya 19,3 tambah 26 dibandingkan dengan Kabupaten Kediri itu 200 miliar, dibandingkan dengan Sidoarjo hampir 150 miliar. Kita ini masih kecil sekali. Tadi ada diskusi juga nantinya akan ditambah lagi. Nah, perubahan
ada tambahan-tambahan anggaran ini, perubahan anggaran 19, dan tambahan nanti rencana 26 itu ini digunakan untuk pertama membeli APD, kemudian yang kedua menyiapkan ruang isolasi, kemudian yang ketiga membeli ini masker, kemudian sarung tangan dan lain sebagainya, kemudian yang keempat memberi disinfektan, kemudian yang kelima memberikan ini gizi, makanan maupun nutrisi pada ini pegawai yang bertugas di lapangan, entah itu makanan atau itu obat, entah itu macam yang lainnya untuk mereka. Kemudian juga memberikan insentif kepada petugas yang ada di lapangan. Ini kan harus kita berikan semuanya, baik itu TNI Polri, kemudian juga tenaga medis kesehatan yang mereka terus memforsir tenaganya untuk membantu penekanan penyebaran COVID lah, ini harus ada insentif yang diberikan untuk mereka juga. Begitu juga yang terakhir untuk jaring pengaman sosial. Jadi masyarakat dimanapun berada Kabupaten Nganjuk yang terdampak karena ada pengurangan tenaga kerja dari pabrik, entah itu dirumahkan atau itu yang di PHK, kemudian para pedagang asongan, para pedagang yang di sekolah-sekolah yang saat ini sedang libur, kemudian pedagang yang di kanan kiri sekolah yang pada waktu buka ini mereka juga terdampak. Ini kita data, nanti akan diberikan bantuan sembako untuk mereka, sehingga ini anggarannya digunakan untuk itu semuanya. Dalam rapat tersebut juga disampaikan ada perubahan anggaran, penambahan anggaran terkait penanganan COVID-19 yang sebelumnya dianggarkan oleh Pemda Nganjuk 19,3 miliar, kini ditambah senilai 26 miliar rupiah oleh Pemda Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyana Nafi, Bayu TV melaporkan.